SCM-nya itu bisa berkolaborasi. Karena seperti saya jelaskan tadi, SCM di oil and gas itu berbeda dengan SCM di manufaktur. Ya. Kalau SCM di manufaktur itu terlibat sampai dengan produk jadi dan distribusi. Tapi kalau SCM di oil and gas tidak terlibat sampai sejauh itu. Tidak. Ya. SCM di oil and gas itu adalah fungsi hanya di hulu saja. Ya, hanya memenuhi kebutuhan barang dan jasa supaya pabriknya migas ini berjalan. Dan ini ternyata bisa dilakukan karena ternyata vendornya mau. Nah, prinsip vendor manage inventory ini vendornya juga harus mau. Gitu. Karena bicara inventory ini kan sebenarnya bicara resiko. Gitu ya. Vendor juga nggak ingin juga bahwa mereka mengelola inventory akhirnya nggak laku nih. Ya kan? Nggak dibeli gitu kan. Nah, vendor nggak mau kan begitu. Nah, makanya yang kita pilihkan hanya yang non critical. Yang ternyata ada 80% di situ. Nah, sekarang itu sudah 50% lebih. Dan kenapa kita milih vendor manage inventory? Karena yaitu tadi, resiko lead time-nya itu rendah, ada jaminan kualitas di situ, ya. Terus kemudian juga ada jaminan ketersediaan di situ, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan harganya kompetitif. Begitu, ya. Iya. Bayangkan, inventorinya itu tadi kan saya bicara antara 10 sampai dengan 20 juta dolar, ya. Itu itemnya itu bisa ribuan, gitu. Saat ini di Petronas itu ada 3.000 item, begitu, ya. Nah, kalau itu dikelola sendiri, maka akan tidak efisien lah untuk dikelola, ya. Makanya ini bisa ke vendor manage inventory itu, ya. Dan sekarang sudah berjalan, memberikan efisiensi dan efektivitas yang baik, ya, karena terbukti service level di Petronas untuk inventory ini di atas 95%, ya. Terus kemudian dari sisi inventory level bisa kita turunkan dari yang kalau tanpa VMI maka itu bisa sampai 20 juta dolar, maka sekarang inventory levelnya Petronas hanya di kisaran 3 sampai 5 juta dolar. Begitu. Karena selebihnya ada di vendor. Iya, berarti perubahannya tadi terkait inventory level itu sangat signifikan ya Pak ya, perubahan itu nilainya juta dolar bahkan itu Iya. sangat signifikan sih. Mungkin saya lanjut erat kaitannya dengan inventory ya Pak. Kalau yang saya ketahui sampai sekarang yang disimpan di gudang industri migas itu bukan hanya minyak, bahkan spare part dari untuk produksi itu juga disimpan. Nah, bagaimana penerapan sistem manajemen gudang? Mungkin untuk di Petronas ini pemisahannya bagaimana, sistem inventarisnya kayak gimana, Ya. untuk pencatatannya, apakah sudah menggunakan RFID scanner untuk material handlingnya mungkin seperti apa? Nah, mungkin itu Pak. Oke, Mas Mario. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Ada sekitar 3.000 item yang nilainya besar, ya, untuk inventorinya migas ini. Khusus di Petronas, ya, dengan jumlah dan nilai yang sebesar itu, tanpa sistem itu akan menjadi tidak efisien. Betul. Nah, karena itulah dalam kurang lebih 5 tahun terakhir ini kita terapkan ada sistem inventory di situ, ya. Kita ada sistem di situ menggunakan SAP, ya. Terus kemudian juga ada barcoding juga di situ, ya, yang sudah terkoneksi dengan pengadaan, gitu ya, dengan VMA tadi itu, gitu ya. Sehingga keluar masuknya itu sudah termonitor, gitu ya. Karena bagaimanapun bahwa compliance itu jadi penting, ya. Kecocokan antara buku dengan barang itu menjadi penting, ya, untuk di inventory. Nggak boleh satu pun itu selisih, itu nggak boleh, gitu ya. Dan itu kita jaga 100% nih, dengan sekarang, ya, dengan adanya sistem itu. Terus kemudian untuk pemisahan, ya, kita pisahkan barang itu berdasarkan kategorinya, ya, benar, ya.
itu harus dipisahkan. Ya, ada barang yang memang tidak bisa ditaruh di dalam gudang. Ya, kita taruhnya disimpannya di lapangan terbuka. Ada yang di dalam gudang, ya, tapi tidak perlu pendingin. Ada juga yang barang yang memang mutlak harus spare part yang harus di dalam pendingin, gitu ya. Karena dia rentan dengan cuaca, ya. Contohnya adalah yang berbahan karet, ya. Itu kan mudah getas ya kalau kalau panas, Iya, gitu kan. panas. Nah, itu harus disimpan situ. Instrumen, ya, komponen-komponen elektrik, gitu ya, itu memang harus disimpan. Kemudian kita pisahkan juga antara yang bahan berbahaya dengan tidak berbahaya. Ya, kita simpannya berpisah, gitu ya. Terus kemudian juga berdasarkan ini bahan kimia atau tidak, ya itu kita pisahkan juga. Jadi ini mutlak memang kita pisahkan, kita tata sedemikian rupa, ya sehingga ini tidak tercampur, ya. Kemudian baik pergerakannya pun juga iya. Kemudian kita bisa kontrol lewat sistem, ya, termasuk yang tadi barcode tadi itu. Kita udah terapkan itu, ya. Alhamdulillah semua KPI untuk inventory termasuk yang terbaik lah di Indonesia ini untuk Petronas ini, gitu. Baik Pak Ferry, ini yang jadi menarik terkait KPI on time delivery tadi. Suatu hal bisa menjadi on time karena dijadwalkan dengan tepat. Nah, terkait penjadwalan di Petronas ini, apa saja yang dipertimbangkan terkait penjadwalan? Apakah berapa yang harus dikirimkan, kemudian moda transportasinya bagaimana? Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu Pak, apa saja yang dipertimbangkan? Baik. Jadi memang kekhususan ya on time delivery ini kita ukur, gitu ya, karena tuntutan dari bisnis lain, ya, dari perusahaan itu adalah tepat waktu, ya, dan juga jangan sampai bahwa terjadi shortage, kekurangan, gitu ya. Nah, jadi faktor yang menjadi pertimbangan ya tentunya moda transportasi itu pasti, ya. Terus kemudian jadwal untuk masuk ke warehouse-nya itu kapan itu menjadi penting, ya. Nah, karena itulah kita terapkan di sini adanya sistem, ya. Digitalisasi itu kita pakai gitu ya. Iya. Sistem penjadwalan itu. Jadi setiap vendor itu sebelum kirim spare part, ya itu harus menginformasikan dulu kapan akan mengirimkan itu, ya. Dan di setiap kontrak atau PO, ya, itu selalu ada jadwalnya dan itu sudah masuk di dalam sistem, ya. Dan itu kita ukur di situ, ya. Itu satu dari sisi on time delivery-nya si vendor. Kemudian yang kita ukur lagi adalah on time delivery dari warehouse ke mana, ke customer, ya, dalam hal ini pabriknya migas itu, ya. Nah, ini faktor yang menjadi penting itu adalah moda transportasinya, ya, karena tidak selalu bahwa customer ini adanya di lepas pantai. Ada juga yang berada di onshore juga ada juga, Oh iya. gitu ya, sehingga moda transportasi yang darat, kemudian ada yang menggunakan kapal, ya. Kalau misalkan itu ringan dan mendesak itu bisa menggunakan helikopter begitu, ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, ya, moda. Kemudian yang kedua adalah dari sisi volume dari barang itu sendiri, ya. Ini menjadi penting, ya. Jangan sampai bahwa barang yang berat gitu ya tapi mendesak ini tidak bisa dikirimkan dengan helikopter begitu, sehingga ini harus dijadwalkan kapan sih dibutuhkannya. Nah, ini dari fungsi warehouse ini harus tahu kapan setiap barang ini dibutuhkannya gitu, sehingga bisa dijadwalkan kapan distribusinya. Iya. Nah, itu pertimbangannya Mas Waryo. Iya, memang terkait kapan dibutuhkan itu nanti ujung-ujungnya adalah agar tidak menumpuk ya Pak ya inventorinya. Kalau tidak jadwalkan dengan baik, banyak barang yang dikirimkan ke warehouse, nanti barangnya menumpuk. Bahkan kalau jadwalnya menumpuk itu biasanya kewalahan dari staf warehouse-nya mungkin untuk loading barangnya, maksud saya terkait bongkar barangnya. Nah, itu
akan kewalahan. Nah, terkait proses pergudangan juga Pak, kan lumayan banyak yang untuk yang disimpan di gudang Petronas ini. Pasti ada beberapa spare part atau material sekalipun yang menghasilkan limbah gitu. Apakah ada program dari Petronas sendiri untuk mengolah limbah sendiri ataupun meminimalisasi adanya limbah Pak, terkait proses pergudangan? Oh iya, pasti. Jadi di dalam industri migas ini khususnya Petronas itu harus patuh pada aturan pemerintah ya yang terkait dengan limbah ya, bahan berbahaya beracun ya atau B3 ini gitu ya. Dan bahkan Petronas menerapkan proper ya, proper itu yang program lingkungan yang baik lah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ini baru saja ya tahun ini itu mencapai sertifikasi ISO 14001 ya. Itu adalah standar ISO yang terkait dengan pengelolaan lingkungan termasuk limbah di dalamnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Petronas? Ya dilakukan itu adalah meminimalkan dari limbah ya. Contohnya adalah untuk pelumas ya. Kita sudah kerjasama dengan, kebetulan pelumasnya itu kita ambil dari Pertamina ya. Nah, pelumas yang dari Pertamina ini kan biasanya dikirimkan dalam bentuk drum. Iya. Ya. Nah, ini yang kita cuma ambil isinya, drumnya dibawa pulang. Ya, sehingga mengurangi jumlah drum yang sifatnya limbah dari pelumas itu ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah kita mencoba untuk selalu mendaur ulang begitu. Jadi misalnya ada oli bekas gitu ya. Ini kalau dibuang malah jadi biaya ya. Nah, oli bekas ini biasanya kita akan recycle ya di pabriknya migas ya. Kebetulan si oli bekas ini masih berbasis minyak gitu ya, sehingga ini masih bisa kompatibel dengan hidrokarbon ya, dengan minyak, dengan crude oil gitu ya, sehingga berkurang. Kemudian yang ketiga, kalau memang semua upaya itu recycle, reutilisasi ya, kemudian waste reduction ya, itu sudah tidak bisa dilakukan, maka yang berikutnya adalah memastikan bahwa limbah ini disimpan yang baik ya, sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan, dan dipastikan bahwa ini dikelola oleh memang yang mempunyai izin untuk mengelola limbah. Begitu ya. Di gudang kita itu ada gudang khusus untuk menyimpan limbah. Itu ada ya. Dan gudangnya itu sudah memenuhi spesifikasi ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Ya, seperti misalnya masalah ada istilahnya kontaminasinya lah, penampungnya ya, kalau terjadi kebocoran ya itu sudah ada penampungnya. Terus kemudian gudangnya pun juga itu berventilasi. Kemudian gudangnya pun juga sudah punya penangkal petir. Kemudian kabel listriknya pun juga itu sudah di grounding dengan ohmmeternya itu sudah sesuai. Nah, seperti itu Mas Mario ya untuk pengelolaan limbah ini. Iya, berarti Petronas ini sudah mengikuti aturan pemerintah untuk terkait limbahnya, benar-benar concern terhadap limbah, sudah memiliki alokasi khusus di gudangnya untuk menyimpan limbah dan melakukan kegiatan seperti daur ulang, meminimalisasi adanya drum, itu terkait returnable box mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi dikembalikan untuk boxnya. Nah, mungkin erat kaitannya juga ya Pak, masih di proses pergudangan. Untuk memastikan kualitas produk yang disimpan di gudang itu tetap terjaga dengan baik. Nah, bagaimana upaya dari Petronas ini di proses pergudangannya terutama untuk memastikan bahwa ketika suatu barang disimpan dalam jangka waktu tertentu itu masih layak untuk digunakan nantinya. Apakah ada penanganan khusus atau bagaimana untuk penanganannya
terhadap material-material di gudang ini, Pak? Ya, ya. Itu adalah salah satu KPI-nya pergudangan. Ya, memastikan bahwa setiap spare part barang yang ada di gudang itu siap pakai dalam kondisi bagus, tidak hanya secara fisik tapi juga secara fungsi, gitu ya. Nah, ada berapa yang dilakukan? Satu, pada saat pengiriman, vendor mengirimkan spare part itu kita ada quality control di situ, ya, memastikan bahwa secara spek, jumlah, kualitas itu memenuhi, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat disimpan itu tempat penyimpanannya sudah sesuai, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada yang gudang pendingin, ada yang gudang yang memang tertutup tapi tidak pendingin, kemudian yang ada di lapangan terbuka, ya. Nah, itu adalah salah satu metode untuk menjamin bahwa sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga, itu setiap hari, ya, orang gudang itu memeriksa, ya, melakukan pemeriksaan sambil itu yang namanya perpetual inventory atau Oh cycle iya, count. iya, Kenal ya, di inventory betul, kan Pak. ada cycle count atau perpetual inventory itu. Jadi di dalam SOP kita, orang gudang pada saat melakukan perpetual inventory itu harus juga mengecek kondisi daripada setiap spare part yang dihitung itu. Ya, entah dari sisi packingnya ataupun dari sisi barangnya sendiri, termasuk fungsinya, Hmm, gitu ya. iya. Ada kekhususan lagi, ya, untuk menjaga memastikan, ya, itu adalah untuk barang-barang yang ya bahan baku yang disimpan di lapangan terbuka, ya. Karena ini kan rawan dengan cuaca ya, karena kena hujan, panas, Iya, begitu kan. betul. Nah, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, yang tugasnya itu adalah merawat daripada ini biasanya di lapangan terbuka biasanya adalah pipa pengeboran, ya. Hmm, Nah, pipa pengeboran ini secara rutin dirawat oleh pihak ketiga ini, ya. Apakah ketebalannya sesuai, apakah ulirnya itu tidak mengalami pembengkokan, gitu ya. Apakah bodinya tidak terjadi pitting, gitu ya. Nah, terus kemudian apakah catnya ini tidak terkelupas. Nah, hal-hal seperti itu ini kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, begitu ya, sehingga ini betul-betul siap pakai, kondisi baik, siap fungsi. Nah, itu hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kondisi dari spare part itu secara kualitas. iya. Eh, Berarti cukup banyak ya, Pak, yang dilakukan terkait perpetual inventory, cycle count tiap hari. Mm-mm. Bahkan kalau yang saya tahu, cycle count itu Mm-mm. umumnya ya, Pak ya, Ya, itu perharinya menghitung aktualnya di gudang. Tapi kalau di Petronas bahkan hingga pengecekan kondisinya sekaligus. Nah, ini masih mungkin erat kaitannya dengan yang saya tanyakan sebelumnya terkait eh, penyimpanan, terkait pergudangan. Kalau kami kan eh, belajarnya di perkuliahan itu ada yang namanya FIFO, kemudian ada yang namanya FIFO. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, apakah sistem-sistem seperti itu juga diterapkan di Petronas dan mungkin barang-barang seperti apa Pak atau material-material seperti apa yang di Petronas ini disimpan dengan metode FIFO? Material seperti apa yang disimpan dengan metode FIFO? Atau bahkan ada metode lainnya seperti itu? oh iya, itu kita terapkan, ya. Jadi first in first out itu, gitu ya. Iya. Jadi contohnya adalah untuk barang-barang spare part itu yang mempunyai tingkat atau kadaluarsa itu yang lebih awal, Oh iya. gitu ya. Jadi yang datang lebih awal itu harus keluar duluan, gitu ya. Karena kan ada masa kadaluarsa di situ. Contohnya apa? Bahan kimia. Bahan kimia. Setiap bahan kimia itu mempunyai masa kadaluarsanya masing-masing, ya. Ini kan setipe dengan bahan makanan ya, Makanan, kan betul. sama ya. Iya. Makanya kita terapkan FIFO di situ ya. Itu satu. Terus kemudian ada spare part yang juga mempunyai eh, tingkat ini economic cycle-nya itu ya, itu lebih pendek gitu ya. Contoh adalah spare part yang berbahan karet. Nah, ini biasanya kita FIFO.
Oh iya. gitu ya. Jadi yang duluan masuk itu harus dipastikan bahwa itu duluan keluar. Begitu ada permintaan. Nah, jadi itu kita terapkan untuk Vivo itu, ya. Iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau proses pergudangan ini dikulik lebih dalam, Mm. rasanya masih banyak ya Pak. Iya. Tapi saya izin untuk bergerak ke bagian selanjutnya, mungkin terkait distribution management Pak. Jadi Mm-mm. terkait manajemen distribusi, karena kan di sini supply chain management juga memastikan barangnya itu nanti bisa sampai ke offshore, mungkin ke pabrik itu sesuai dengan berapa yang dibutuhkan, sesuai kapan dibutuhkannya. Nah, untuk manajemen distribusi, Pak, apa saja yang faktor-faktor yang dipertimbangkan di Petronas ini terkait manajemen distribusinya? Oke. Di kita terkait dengan distribusi manajemen itu faktor-faktornya adalah terkait dengan penjadwalan itu satu, ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhannya itu kapan. Kemudian terkait dengan lokasi, ya. Kemudian moda transportasinya, gitu ya. Nah, karena ada beberapa lokasi kan yang kadangkala juga bersamaan, gitu ya. Dan sisi yang lain, sebenarnya SCM kan tidak hanya bicara mengenai pergudangan, inventory, pengadaan, tapi juga ada logistik di situ. Iya. Ya, di logistik itu ada yang terkait dengan kapal, moda transportasi di situ. Ada kapal, kemudian ada juga transportasi darat. Itu berada di bawah SCM juga, gitu ya. Nah, ini punya jadwalnya masing-masing. Ya. Dan eh, tidak sewaktu-waktu ini bisa berangkat pulang begitu, ya. Karena kita juga ukur nih efisiensi, efektivitas dari setiap moda transportasi ini. Jangan sampai misalnya kapal hanya bawa satu spare part, begitu, hanya bawa satu box, begitu. Dan jangan sampai juga kapal ini hanya bergerak kepada satu lokasi, gitu ya. Kita sudah petakan, ya, dan kita sudah jadwalkan bahwa kapal ini misalnya sekali seminggu itu sudah bisa menjangkau ke 3 lokasi, Oh, gitu, ya. iya. Nah, karena itulah penjadwalan jadi penting. Ya, kita kumpulkan semua jadwal itu, semua kebutuhan itu di dalam satu waktu dan memastikan tidak ada yang terlewat. Begitu. Karena begitu ada yang terlewat, maka itu akan ada implikasi kepada kegiatan yang ada di offshore tersebut, kegiatan produksi tersebut. Nah, itu faktor-faktornya, Mas Mario. Iya, jadi nggak bisa ya Pak menjadwalkan itu cuma satu-satu gitu ya Pak. Harus Enggak. diakumulasikan dalam satu waktu. Ya. Nah, ini mungkin kait erat kaitannya dengan sebelumnya Pak. Memastikan produk itu bisa sampai tepat waktu, tapi kan kondisi aktualnya mungkin kalau pakai moda transportasi darat itu banyak disrupsi seperti kemacetan. Kalau pakai kapal, kesibukan pelabuhan itu sangat-sangat tidak pasti. Nah, bagaimana dari Petronas itu memanage hal tersebut, Pak? Oh, itu. Jadi yang pertama begini, bahwa kapal dan kendaraan darat itu memang itu dedicated ya, tidak tidak sharing dengan apa yang lain, gitu ya. Jadi ini sudah disewa oleh Petronas, gitu ya. Kemudian yang kedua, memang kerjasama dengan pelabuhan itu jadi penting, gitu ya. Bahwa pelabuhan ini harus bisa mensupport tanpa ada gangguan, gitu ya. Termasuk juga untuk yang di darat. Memang ada tantangan yang tadi kemacetan, ya. Karena itulah pemilihan lokasi warehouse itu jadi penting, Oh iya. gitu, ya. Nah, ibaratnya kalau di manufacturer atau distribusi kan distribution centernya itu kan harus harus betul-betul disimulasikan, gitu kan. Betul. Iya. Sama juga di oil and gas, ya. Memilih lokasi warehouse itu harus yang strategis, ya. Jangan sampai bahwa eh, mengalami gangguan kemacetan, ya. Melewati jalan-jalan yang apa rusak, begitu ya. Iya. Nah, ini nih jadi penting, ya. Nah, kemudian yang kapal juga begitu.
dipastikan bahwa lokasi warehouse-nya rata-rata sih kalau di offshore ininya operasi oil and gas-nya, maka warehouse-nya pasti di pinggir pantai. Itu sudah pasti. Supaya apa? Kapal ini bisa merapat langsung ke pelabuhan di dekatnya warehouse itu. Gitu ya. Bayangkan kalau misalkan warehouse-nya itu ada di tengah kota. Gitu. Ya, pasti akan kena macet. Betul. Gitu kan, menuju pelabuhannya. Nah, oleh karena itulah dari awal lokasi warehouse itu sangat menentukan. Dan untuk operasi warehouse, operasi offshore, maka warehouse-nya lokasinya ada di pinggir pantai, di pelabuhan. Baik, iya. Terakhir mungkin dari saya boleh minta dari Pak Ferry untuk memberikan pesan mungkin buat praktisi di industri sejenis ataupun buat kami mahasiswa atau bahkan dosen sekalipun yang nantinya ingin terjun juga di dunia SCM terkhusus di industri migas. Ya, terima kasih Mas Mario, sobat dan rekan semua, bahwa SCM jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia SCM, ya, karena SCM ini mengintegrasikan semua aktivitas, dan SCM ini kalau istilahnya di oil and gas itu enabler, ya. SCM itu mempunyai peran penting di dalam laju bisnis di dalam industri oil and gas, ya. Satu hal yang saya informasikan bahwa kenapa SCM itu penting, bahwa ada prinsip yang namanya kalau di oil and gas itu 70 80 90. Ya, apa itu 70 80 90? 70% pekerja di oil and gas itu adalah di bawah kontrak. Ya. Justru hanya 30%-nya itu adalah yang betul-betul bekerja di perusahaan minyaknya sendiri. Kemudian 80% uang perusahaan itu dikelola oleh SCM. Ya. Kemudian 90% itu apa? Bahwa secara statistik kecelakaan kerja yang terjadi di industri migas itu adalah pegawai kontrak. Begitu, ya. Baik dari kontraktor ataupun dari penyedia barang jasa. Dan di SCM itu sangat erat dengan era sekarang yang digitalisasi, ya, membutuhkan inovasi, kreativitas, dan digital, sehingga SCM ini bisa berkontribusi dari sisi efisiensi selain efektivitas. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Industri migas tidak hanya bicara migasnya sendiri, tapi SCM itu adalah menjadi satu profesi yang sangat penting, dan itu harus terus berkembang dalam keilmuannya dan juga dalam kepraktekannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. SCM adalah profesi penting bahkan dalam industri migas. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ferry untuk kesediaannya hadir dalam sesi podcast kita kali ini, meluangkan waktu dan memberikan banyak insight untuk kami. Terima kasih kepada penonton setia LSM Podcast yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah topik apa sih yang ingin kami angkat untuk didiskusikan di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari podcast kami. Jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial, Instagram @lsmlab dan juga LinkedIn LSM Laboratory. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!